Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Matar Bicara yang tetap bertahan pada bercerita pada masa lalu, bahkan masa kecil di sekitaran 1960-1970-an. Memang rencananya saya bikin buku tentang cerita anak kecil Jakarta tahun 1960-an. Tapi banyak memori yang rusak, belum tersusun banyak apa yang saya catat untuk dijadikan buku. Saya pikir bagus juga kalau dibikin konten YouTube untuk mengajak orang-orang yang berusia di atas 50-60-an berimajinasi tentang situasi Jakarta, tentang kehidupan orang-orang Betawi, atau ada kaitannya dengan adat tradisi Betawi. Kali ini saya akan mengangkat persoalan tentang tetira dan kaitannya dengan puasa di masa kecil saya saat saya SD. Tahun 1970, di akhir 1969, karena sesuatu hal keluarga saya tetira, pindah sementara. Yang ini juga menjadi adat tradisi Betawi kalau menghadapi kehidupan yang rada-rada gurem, ada masalah-masalah aura kehidupan di rumah, perlu mencari hawa baru yang kita tetira. Dari gang kubur lama saya pindah sementara ke Duku Atas atau dikenal Gang Inspeksi. Sekarang udah habis tuh jadi kompleks Sangrila, BNI dan sebagainya. Pada saat itu tentu saja suasana masih sepi, kampung masih asri karena banyak pepohonan. Ceritanya di tempat baru saya tentu saja tambah teman baru. Yang menarik ada juga saya berteman sama-sama sekolah SD tentu jauh. Bedanya artinya dia di daerah Setiabudi, saya di daerah Kebon Melati sekolahannya. Ada cewek Cina tapi enak dijadiin temen. Dan saya karena dianggap anak pinter di SD, banyak yang demen belajar bareng sama saya. Akhirnya hampir setiap hari kalau sore saya seneng ngobrol di rumah tuh cewek Cina. Sementara kalau malam ada juga tetangga jauh saya yang hobi nyanyi Melayu. Tentu tahun 60-an belum ada dangdut. Saya diminta untuk mengiringi tetangga itu nyanyi lagu. Karena nggak ada alat, saya cuma ngiringi dengan terbang, ketukannya gua asal-asalan. Saya mau bercerita pada saat di bulan puasa, kalau jelang berbuka di sepanjang jalan Sudirman, area Duku Atas, banyak tukang makanan. Jadi artinya saya rada jauh kalau mau nyari makanan bukaan. Tapi sebagai anak kecil, saya dan teman-teman suka nongkrong. Saat itu masih ingat ada pagar pembatas jalan yang jadi tempat duduk kami. Melihat lalu lalang kendaraan. Beberapa saat menjelang azan maghrib baru kami pulang dan membawa beberapa jenis makanan. Dan cerita yang menarik adalah ketika bulan puasa saya diajak teman berenang di kolam renang Senayan. Dari Duku Atas ke Senayan saya jalan kaki lewat Semanggi. Dan pulangnya dimarahi babe karena bisa baterai puasa katanya. Dan juga di daerah itu ada kalanya saya diajak teman-teman bermain bola. Saya masih ingat lapangan bola di belakang Astra mobil Duku Atas. Dulunya, sekarang kayaknya udah nggak ada tuh. Main bola saat puasa hanya sebentar karena khawatir batal puasanya. Saat sore dikala puasa habis asar, selain bermain pada tempat rumahnya cewek Cina tadi, ada juga tempat lain yang nggak jauh dari rumah saya. Ya mainannya ada, karena rumahnya ada lapangan lumayan.
Kami sering melakukan adalah main karet gelang yang dijepretkan ke arah paku dengan jarak yang disepakati. Masing-masing pemain gabung, kasih karet gelang 20 atau 30 buah, digabung jadi satu. Kumpulan karet gelang yang dijepretkan paku dihitung. Karet gelang yang masuk ke pakunya, itulah yang hak kita, yang kita ambil. Dan akhirnya tentu aja karet makin lama tinggal sedikit dan permainan dilanjutkan dengan pasang baru.